Qala al-mu'allif rahimahullah Ibnu Athaillah Syekandari Walillahillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Kemarin itu man asbata li nafsi tawadu'an bahwa mutakabbir haqqan. Barang siapa menyangka menetapkan dirinya tawadu, maka dia takabur. Karena tidak ada yang tawadu kecuali merasa punya kedudukan. Ketika dia merasa tawadu, berarti dia menganggap diri dia punya kedudukan. Nah, itu takabur. Kamata asbata li nafsika tawadu'an fa anta mutakabbir. Maka kapan waktu kamu menetapkan dirimu sebagai orang yang tawadu, maka kamu itu adalah orang yang takabur. Laisal mutawaddi alladzi idza tawadda'a ra'anahu fawqa ma sana'a. Walakin mutawaddi alladzi idza tawadda'a ra'anahu duna ma sana'a. Bukanlah orang yang tawadu itu adalah orang yang ketika dia tawadu, dia menyangka, dia menganggap dirinya yang berbuat. Orang tawadu itu adalah orang yang ketika dia berbuat, dia menyangka, meyakini dirinya bukan dirinya yang berbuat. Karena kata-katanya kita ini madhar. Madhar itu cuman tempat. Cuman tempat apa? Tempat berbuat. Hakikatnya yang berbuat Allah, kita mah ketempatan doang. Jadi kalau orang bisa melihat itu akan menciptakan tawadu. Jadi ketika dia berbuat sholat, puasa, zikir, ibadah, yang dia lihat ini kehendak Allah. Yang berbuat itu Allah. Dia cuman ketumpangan, ketempatan. Nah, baru orang itu bisa jadi orang tawadu karena dia kagak ngeliat dirinya, nggak nganggap dirinya. Orang cuman ketempatan. Tapi kalau masih melihat dirinya yang berbuat, berarti masih menganggap ada kebaikan dirinya. Nah, ini yang menciptakan takabur. At-tawaddu hakiki huwa makana nasyan syuhudi azamati wa tajalli sifati. Tawaddu sejati itu timbul dari menyaksikan keagungan Allah, sifat-sifat Allah. La yukhrijuka syuhudil wasfi. Kamu tidak bisa keluar dari sifat kecuali kamu menyaksikan sifatnya Allah. Jadi itu ada ulama kalau pengen bisa ikhlas, ya syaratnya begitu. Apapun kebaikan yang kita perbuat, yang dilihat ini adalah perbuatan Allah. Tapi kalau masih melihat dirinya yang berbuat, masih banyak kemungkinan bisa ngarepin kebaikan dari perbuatannya, bisa ngarepin balasan kebaikan dari Allah, bisa ngarepin kebaikan dari orang, bisa ngarepin minta surga. Karena yang dia lihat, yang berbuat itu dirinya. Tapi kalau yang dia lihat ini yang berbuat Allah, dari kebaikannya apa yang dia mau pinta dari Allah? Orang perbuatan baiknya dari Allah. Al-hikmatu sabi'a wal ishruna ba'dal mi'atain. Hikmah 227. Nah, akhirnya nanti bisa begini, masih nyambung sama yang kemarin. Al-mu'minu yashghuluhu as-sana'u 'ala Allah an ayakuna li nafsihi syakiran. Al-mu'min, seorang mukmin yang sempurna,
itu yasgoluhu, sibuk mukmin ini asana'u memuji Allahi ke Allah, an ayakuna li nafsihi syakiron, dibandingkan memuji dirinya sendiri. An mujawazah, jauh ayakuna adanya mukmin li nafsihi kepada dirinya mukmin itu syakiron, memuji. Jadi mukmin sejati itu sibuknya memuji Allah, jauh dia dari memuji dirinya. Wa tashghaluhu, dan mukmin itu sibuk dan menyibukkan kepada mukmin apa hukukullahi, hak-haknya Allah. Iya, kudu diibadahan, kudu diturutan. An ayakuna, jauh dia dari adanya seorang mukmin itu hudu apa ya? An ayakuna li hududihi, di situ apa? Pakai lam. Li hududi. Sama. Di sini mah orang yang ini mah. An ayakuna, oh iya. Jauh seorang mukmin itu li hududihi, terhadap keinginan-keinginannya, bagian-bagiannya, apa namanya? Kebagian keinginannya itu zakiron, yang nginget-nginget. Jadi yang dia ingat itu sibuknya itu sama haknya Allah. Dia lupa kepada bagian dirinya. Orang ingat ke bagian dirinya mah. Ini mah al-mu'min hakiki, buat orang mukmin yang sejati. Al-mu'minul kamil, mukmin yang sempurna. Kalau mukmin yang sempurna kayak begini gitu. Bukan berarti kalau nggak begini berarti bukan mukmin. Ini mah al-mu'min sempurna. Situ ada sempurnanya. Terima enggak? So kalau itu adanya di syarahnya, kalau di matanya emang enggak. Itu sibuknya memuji ke Allah. Dibandingkan memuji dirinya sendiri. Syukrun nafsi ru'yatun nisbatal af'alil jamilah wal ahwalil hamidah ilaiha wa dzalika sana'u 'alaiha. Kenapa orang bisa muji sendirinya? Bisa ujub. Kenapa orang bisa ujub? Bisa muji dirinya? Karena dia melihat perbuatan yang baik, keadaannya yang terpuji, itu dia hubungkan kepada dirinya. Wa dzalika sana'un 'alaiha, itulah sebab dia bisa memuji dirinya. Wa huwa mudaddun lisanai 'alallah, itu akan berlawanan dengan memuji kepada Allah. Jadi kalau orang menganggap yang ketika berbuat kebaikan, puasa, ngaji, zikir, sholat, yang dia lihat itu dirinya yang berbuat, ini peluang ujubnya gede atau susah menghindarin sifat ujub. Karena itu ujub itu memandang amal itu muncul dari dirinya, lupa sama anugerah dari Allah. Jadi lawannya ujub itu. Jadi buat menghindari ujub, orang itu harus bisa memandang ketika dia berbuat kebaikan, kebaikannya itu adalah madhar, cuman wadah. Asalnya yang berkehendak menggerakkan berjamaah itu Allah. Sampai ntar dia lupa sama dirinya. Akhirnya kalau karena dia adalah tempat pendohiran kehendak Allah, akhirnya nanti dia ke yang kedua. Yang pertama tadi dia nggak bisa muji dirinya, karena gimana mau bangga sama sholatnya, sama ibadahnya, karena yang dia lihat ibadahnya ini adalah kehendak Allah. Nanti watasuduluhu hukukullah,
an ayakuna li hududiri dzakiron, dia akan ketumpul sibuk dengan hak-haknya Allah, ya di ibadahan, waktunya sholat dia sholat, waktunya ibadah dia ibadah, sampai dia lupa sama bagian dirinya. Apa bagian dirinya? Ibadahnya itu lupa sama minta balasan. Jadi balasan itu kan sifatnya dunia, bisa sifatnya akhirat. Kalau balasan dunia, kaya-kaya, kalau rajin ibadah kudunya hidupnya enak. Kalau rajin ibadah kudunya kaya, kudunya sehat baik, kudunya senang baik. Dan kalau orang rajin ibadah itu pasti kaya. Yang kaya itu nabi-nabi duluan, yang kaya itu wali-wali duluan. Karena ibadah mah gak ada hubungannya sama kaya. Makanya kata Allah, kalau dunia mah aku berikan kepada orang yang aku senangi dan kepada orang yang aku benci. Jadi jangan merasa kalau rezeki dilancarin, terus hidup enak, kaya, rezeki gampang, itu berarti Allah sayang. Nah, orang kafir, orang paling kaya di dunia, itu mah Allah kasih ke siapa baik. Jadi balasan itu bukan bentuk diri, bisa membentuk akhirat. Akhirat apa? Surga, selamat dari neraka, itu balasan akhirat. Nah, itu karena dia sibuknya memenuhi hak-hak Allah, dia lupa sama bagian dirinya. Sama pengen surga teh ya lupa be, takut dari neraka lupa be. Dia mau taunya ibadah kepada Allah. Ini al-mu'minul kamil, mukmin yang sempurna. Jadi kalau kita belum bisa begini ya pantas belum sempurna. Jadi kalau orang mukmin sejati mah, orang mukmin sempurna mah melihat apapun kelebihan yang ada di diri dia, ini sumbernya adalah kemurahan dari Allah. Maka dia tidak memuji dirinya, gitu. Kenapa orang bisa memuji dirinya? Karena dia masih melihat kebaikan-kebaikan dirinya. Masih ada gua. Kalau kita itu ada tawadu sih. Kita mah berarti banyak. Kalau sayang, dia banyak. Ya, makanya akhirnya kan orang itu bisa ketika dia sholat niat yang gak sholat, kenapa dia merasa lebih baik dari yang gak sholat? Karena masih melihat dirinya. Kalau yang dia lihat itu adalah madhar, wadah, tempat kehendak dan ya pendohiran kehendak Allah, ya dia nggak merasa lebih baik dari orang lain. Itu kan teori Imam Ghazali kan gitu kan. Kalau tuaan dia pahalanya lebih banyak, niat yang mudaan dosanya lebih dikit, niat yang apa sebaya apa lupa, niat orang kalau dia tobat sungguh-sungguh dosanya diampuni nama Allah. Saya belum tahuan. Itu niat orang yang kita dulu punya temen yang umpama jarang sholat, ngaji ora. Kalau dia masih hidup, peluang tobat masih ada, peluang dapat hidayah masih ada. Ini kalau dia ntar sadar, tobat, diampunin dosanya, gua belum ketahuan. Bahkan ketika ngeliat orang kafir, Imam Ghazali mah gitu. Ini kalau dia dapat hidayah, dia mukmin, dosanya 0. Berbalik bocah. 2 tahun mati, dosanya pasti lebih dikit daripada saya. Nah, jadi kuncinya itu ketika melihat kebaikan dirinya, wal abdu madharun lidzalika faqat. Seorang hamba itu cuman wadah pembohiran kehendak Allah.
perbuatan Allah. Ya kenapa orang itu bisa bangga ketika zikir, ketika sedekah? Dia lihat duit ini duit dia, yang sedekah dia. Kalau dia udah bisa ngeliat dirinya madhar, ini duit hakikatnya dari Allah. Yang gerakin sedekah Allah. Saya di mana? Madhar, pengdohiran, tempat doang. Akhirnya kalau udah sadar begitu orang, apa? Pantas orang dia minta balasan dari Allah. Orang kemauan ibadah dari Allah, bisa ngerjain ibadah dari Allah. Terus kita minta upah ke Allah. Ya Allah, saya pengen surga. Ya orang pantas. Al-mu'min kamil. Mu'min yang sempurna. Situ kan belum. Sama. Nah, ini lanjutannya. Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubihi iwadun wa yatlubu minhu ghardan. Mana di sini syarahnya tuh? Laisal muhib bukanlah pencinta, bukanlah pencinta apa yang mencintai, alladzi yang yarju berharap, min mahbubihi dari yang dicintai itu iwadun apa ganti, apa pengganti, apa sih timbal balik, iwad balasan. Makanya kalau ada disebutnya itu kalau Wan minta cerai, bang ceraiin saya, itu terus bukan itu, oh iya minta cerai, terus sama hakim disuruh ya udah ceraiin, dia bayar iwad, perempuan itu bayar iwad, uang pengganti. Itu kalau dulu itu berapa, 10.000 ya. Itu padahal undang-undang itu tahun 70 berapa itu pas saya baca. Dulu 10.000 itu gede. Zaman itu Mas mungkin masih 1.000 kali. Berarti sejutaan ya. Tahun 70-an. Sampai sekarang 10.000. Itu kalau sekarang naik ke 100.000, itu 200.000 itu iwan namanya. Pengganti. Itu saking negara itu nggak mau mempersulit gitu, orang bercerai itu nggak dipersulit. 10.000 kan kalau zaman Nabi itu asalnya gini, ada perempuan datang ke Nabi, ya Nabi saya pengen cerai dari si Fulan, saya udah beberapa bulan jadi istri dia, tetap saya nggak bisa cinta sama dia, lama-lama saya malah ada ke suami. Sedangkan pintu surganya istri itu suami. Ya udah, kamu pernah dikasih sama dia, dikasih tanah, sok pulangin tanahnya. Udah, akhirnya suaminya itu disuruh ceraiin, sok ceraiin istrimu gitu. Makanya nggak bisa ada orang itu bahasanya sampai mati gue gak ceraiin, nggak bisa, nggak bisa. Siapa yang bisa hakim? Suaminya nggak ngomong nyerain, hakim ketok palu, ya jatuh talak 1 gitu. Itu fungsinya pengadilan agama. Jadi biar lakinya saya nggak cerain, hakim itu sah. Itu kayak Nabi itu tadi cerain. Nah cuma nanti ada iwan. Sebenarnya iwannya itu apa yang dia pernah beri. Ya udah, mau gue bercerai sama lu, yang penting lu tanah pernah gue bagi pulangin, orang jadi dong. Motor yang pernah gue beliin pulangin, lu tuh udah motor saya kan kredit belum lunas. Itu iwad namanya.
Jadi laisal muhib alladzi yarju min mahbubihi iwadun. Bukanlah pencinta itu orang yang mengharap balasan dari yang dicintai itu. Dan yang memiliki tujuan itu bukan pencinta. Jadi pencinta itu bukan orang ngarep balasan atau karena punya tujuan. Jadi kayak kita demen sama bini itu cinta sejati apa bohong? Bohong. Ada tujuan kan? Ada. Ngarep balasan kan? Jadi nggak ada cinta sejati. Karena yang pencinta itu tidak mengharapkan balasan atau memiliki tujuan. Tuh muhib. Ikhlas kan? Enggak. Orang dikasih dia marah. Jadi tidak jadi kan ada dengan di film India. Alladzi laisal muhib alladzi yarju min mahbubihi iwadun. Bukanlah pencinta yang mengharapkan balasan dari yang dicintai. Wala tulubu minhu ghordon, atau menuntut tujuan. Itu bukan pencinta. Jadi ini kaitannya kayak gini, kalau kamu benar cinta ke Allah, kamu udah ngarepin balasan dari Allah, apalagi cuma pengen surga sama selamanya. Allah. Gimana kalau cinta ke Nabi ya? Cinta ke Nabi mah kan berarti ngikutin ajaran sunnah-sunnah Nabi. Ya. Yang cinta ke Nabi, kata saya itu saya pertama. Tapi orang itu yang berarti tujuan yang cinta Nabi itu. Masa cinta kan gini kalau kata ulama, apakah sholawat itu bermanfaat buat Nabi? Kayak kita Allahumma sholli wa sallim, Allahumma kan ada kedudukan namanya itu wasilah. Wasilah. Ada yang bisa mengatakan itu pengaturan. Kesalahan
milikku. Nah ini nanti kan namanya salah pemain. Walau patahan dan buhun yang sangat dan di sebagian lain adalah sebagai pengarahan untukmu. Karena itu makanya yang dia tahan lagi. Kalau itu yang itu kalau orang yang kabar ingat itu yang sering doain. Orang-orang Habis azan. Allahumma Muhammadin pendidikan yang terjadi mudah alladzi wa'adta yang telah kau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad. dalam hal membaca doa tadi maka orang itu mendapat syafaat. Karena lalu proses doain nabi dapat makom wasilah, fadilah, itu kenapa? Yang penting terjadi fadilah itu yang mencarinya. Syarata itu kemuliaan, makom itu pendidikan yang bertinggi. Allah tidak atas yang engkau telah janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sehingga engkau tidak mengingkari janji. Wajibnya Nabi, makom itu udah diciptain nama Allah buat ditempatin Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap kita kaya-kaya disuruh doain Nabi dapat makom itu. Padahal itu apa? Buat Nabi. Makom itu ada buat Nabi, tapi Nabi nyuruh kita rajin-rajin baca doa itu. Bahkan kalau rajin baca doa itu ntar berhak dapat syafaat Nabi. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah. Gimana? Gimana depannya tadi? Allahumma ya Allah, robba wahai Tuhan, hadhihi da'wati tamah wa sholatil qaimah, dan sholat sebentar lagi. Terus berikanlah kepada bintang yang lebih mahal wasilah, makan wasilah, berhubung wasilah kabuan mulia apa panen selama ada terhadap derajat yang tinggi. Pada itu demikian itu sudah perhatian karena mudah apa yang dulu sampai dulu Allah yang saya telah janjikan belakang mahal berapa bukanlah pencinta orang yang mengharap balasan dari yang dicintai dan atau memiliki tujuan. Kalau yang muhib tidak, maka sesungguhnya muhib seorang pencinta wajib adalah orang yang ingin memberikan rasa padamu, memberikan solusi. Jadi orang cinta itu orang yang memberikan kepadamu. Kalau saya bukanlah pencinta itu orang yang tadinya memberikan kepada dia. Jadi kalau jadi disebut pencinta itu orang yang memberikan kepada kita. Orang cinta terus dia memberi kepada kita, itu bukan apa? Kalau kita cinta kepada orang terus kita memberi kepada dia, ini dia bukan pencinta. Painal muhim mayarjululaka, sesungguhnya yang pencinta itu adalah orang
Siapa yang memberikan kepada kita? Tahu pembalasan, tahu tujuan. Oh. Jadi Allah ngasih kita yang kita pinta dan yang orang kita pinta. Jadi kadang-kadang kalau kita doa minta sehat dikasih sehat itu Sampai minta rezeki di antara itu berapa lama saya kita apa yang Allah katakan pada kasarnya. Belum. Itu kan yang itu Allah itu yang cinta kepada kita adalah siapa? yang mencintai tanpa pembalasan tanpa tujuan itu benar. Kalau saya itu mengkabulillah bukanlah tercinta itu orang yang akan memberi kepada dia atau orang memberi kepada dia. Itu memberitahu ulama itu mengenal satu. Berat berat satu. Itu tidak tahu. Itu syukur. Betul-betul syukur itu balas nikmat dari syukur itu nikmat dari siapa? Oh bisa syukur dari siapa? Ya. Nanti dalam balik ke Allah yang lalu ketika syukur kepada Allah. Sebenarnya syukur sendiri adalah nikmat dari katanya. Nah sekarang ada Muslim kenal kamu syukurin ya aku. Sampai itu berarti bersyukur. Itu kan yang saya begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi wa billahi. Nyukupin tambahnya Allah saking gak bisanya Allah sampai pengennya pujian saya ini yang dianggap bisa ngimbangin nikmatnya yukafi apa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. itu kan pujian orang yang tambah salat yang baik salat itu yang lebih baik karena Nabi Daud sadar makanya sampai kalau kita lihat kenapa kalau saya syukurnya itu lewat dari orang syukur itu lewat dia kan orang syukur itu ya syukur orang kesalahan kalau saya syukur alhamdulillah orang itu syukur kan beneran alhamdulillah alhamdulillah terima kasih jadi kayaknya kan orang yang menurut kepadamu ini aku al-alam nabi hukum mati itu masih ada yang bilang muridmu ada yang bilang teman atau itu hakikat cinta dalam manusia bahwa menurut mati kita sedang dipengaruhi dalam orang katanya ada dalam harum cinta itu awalnya terbakar intinya mati. Jadi kan orang ketemu Allah itu kan ada dua cara. Yang pertama panah akbar, yang kedua itu panah apa disebut? Kalau panah akbar itu mati. Jadi kalau kita belum bisa wusul kalau lagi hidup dari marifat. Aneh, ada orang cinta ke Allah tapi mati takut. Harusnya semangat. Kalau kita makan wajar takut gitu. Belum siap.
Itu kalau kata Nabi Ibrahim mah, Israel mau nyabut nyawa, masa kekasih mau matiin yang dicintai? Balik lagi Israel ke Allah, bilang masa ada kekasih nggak mau ketemu kekasihnya? Ya udah cabut nyawa sekarang dah, matilah sekarang saya. Jadi intinya mah itu ya, amal soleh itu yang harus dilihat itu nikmat dari Allah, kemauan geraknya itu ngindarin ujub dan mempermudah ikhlas. Tapi ini mah mukmin kamil. Wallahu a'lam. Cak. Tahu. Faslun an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bilih wa mahaluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnah wa waqtuha inda ghuslil awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Jadi kemarin itu fardu wudu itu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan 2 sampai siku, keempat mengusap sesuatu dari kepala, yang kelima membasuh kaki 2 sampai mata kaki 2, yang keenam tertib. Jadi rukun pertama niat. Apa itu niat? Jadi niat menurut syara, hakikat niat ini menurut fikih, qasdu syai'in bermaksud mengerjakan sesuatu, muqtarinan dari dibarengan ngerjainnya. Kalau dia bermaksud tapi ngerjainnya entar, bermaksud tapi nggak bareng ngerjain, maka disebutnya azman. Azam kita nyebutnya, ngazam. Bahasa Sunda mengazam. Azam bukan niat. Tapi secara bahasa niat dia artinya qasdu, pemaksudan. Cuman menurut fikih, kalau pemaksudan bareng sama ngerjain baru disebut niat. Kalau pemaksudan kagak bareng ngerjain disebutnya azam. Tapi kalau secara bahasa bisa aja dipakai niat walaupun kagak bareng sama ngerjain, tapi bukan buat urusan fikih. Jadi kayak besok mau kemana? Niatnya mah besok mau ke proyek, sah-sah aja. Karena secara bahasa niat dia qasdu. Itu. Jadi jangan ntar ilmu fikih diacak-acak ke ilmu sehari-hari. Ntar orang disalahin pas ngomong. Niatnya mah besok mau ke anu, wah itu mau ngazam. Itu mah buat fikih yang kaitannya sama ibadah. Jadi kalau buat sehari-hari mah sah-sah aja nyebut niat gitu. Tapi kalau dalam fikih tidak disebut niat kecuali kalau pemaksudan bareng sama ngerjain. Kalau nggak bareng disebutnya ngazam. Itu saya sering nyontohinnya kalau orang mau nikah, melamar, itu azam. Udah dilamar, nikahnya kapan nih? Sebulan, ya itu ngazam. Qasdu, udah ada tujuan nikah, tapi nikahnya sebulan ngazam. Jadi mau bareng ngerjain ataupun enggak, kalau secara bahasa mah tetap sah disebut niat. Ini masa tinggal ngaji fikih, orang kalau nyebut niat disalahin, wah salah itu ngazam. Nah itu mau buat fikih. Kalau buat hari-hari mah sah-sah aja niat. Makanya ini kan kaitannya kayak niat di wudu, niat di sholat, itu muqtarinan dipilihi, harus bareng sama ngerjain. Makanya nanti kalau sholat niatnya itu ada di takbir. Wa talaffudu biha sunnatun. Pun apa ini? Membahasakan, mengucapkan, menyuarakan.
dengan lisan, biha terhadap niat, sunatun adalah sunnah. Apa tujuannya? Liya awanal lisanil qalba, liya awinal lisan al qalba, agar mulut bisa membantu hati. Kenapa? Karena hati dinamain kolbun itu karena hati itu suka bolak-balik. Jadi kolbun ini bahasa Arab, kolbun bahasa Indonesia hati. Kalau kenapa kolbun itu asalnya kalau bahasa Arab itu bolak-balik. Makanya doa apa itu? Kalau habis tahiyat ada doa itu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikan hati. Muqallibal qulub sabit qalbi, mantepin hati saya ala dinik wa ala dinika wa taatika, di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Jadi disebut qalbu itu karena bolak-balik. Tapi orang Indonesia menyebut hati itu karena hati ini resikonya gede. Kalau dia benar-benar seluruh badan, kalau dia salah seluruh badan. Makanya disebutnya hati. Kudu hati-hati. Jangan bermain hati. Jadi tujuan melapatkan itu liyu'awinal lisan ini al-qalba, untuk apa? Lisan ini membantu hati. Itu makanya saya bilang kalau yang diucap di mulut beda sama yang di hati, fungsi dia membantu hati enggak lagi. Karena tujuan dia membantu hati. Gitu ya, yang diucap di mulut, di hati mau nawaitul wudu'a. Karena yang di hati mau dibaca itu. Nanti kaitannya orang sholat sama. Ya apa yang mau dibaca dalam hatinya. Umpamanya kan sholat maghrib lah. Usolli fardhu maghrib lillahi ta'ala. Jadi yang diucap ya usolli fardhu maghrib lillahi ta'ala. Allahu akbar. Liwa'awin al-lisan al-qalba. Agar mulut ini membantu hati. Sholat isya, usolli fardhu isya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berarti yang diucap di mulut usolli fardhu isya lillahi ta'ala. Tinggal imam apa makmum. Usolli fardhu isya makmuman. Allahu akbar. Karena biar gampang kebayang di hati. Tapi kalau yang di mulut beda sama yang di hati. Jadi kalau di mulut, di hati mau bahasa Indonesia, ya ini Indonesia aja. Apa? Iya, niat sholat maghrib lillahi ta'ala. Pardunya harus dibawa. Iya, niat. Atau saya sholat fardu maghrib boleh gitu ya. Saya sholat fardu maghrib, saya sholat fardu isya boleh. Saya sholat fardu subuh lillahi ta'ala. Nah, yang bahasa Indonesia, saya sholat fardu isya umpamanya. Saya sholat fardu isya. Allahu akbar. Nah, itu tujuannya biar gampang ke sini. Karena tujuan dia ini talaput ngucap di lisan ini membantu hati. Lah kalau di mulutnya bahasa Inggris, bahasa Arab di mulutnya. Usolli fardhu isya, apalagi pakai yang anak TK itu. Usolli fardhu isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Belum lagi kalau dia imam apa makmum kan, makmum langgap. Usolli fardhu isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah di sini mau bahasa Indonesia. Allah, ya jangan kita tadi usolli. Lah buat apa fungsinya? Usolli itu fungsinya membantu hati. Lah kalau di mulut sama di hati mau beda, itu kan buat apa? Kuku dia mah sunahnya dibaca di mulut,
buat bantu hati. Lah kalau di mulut di hati beda, fungsinya tetap bantu apa orang berguna? Orang sunah-sunah aja. Juga dianjurin disunain itu karena buat bantu hati. Lah kalau ini nggak akur, lah nggak lagi berfungsi membantu hati. Nah, jangan sekalian Wahabi. Tiga kalau di sholat kalau wudhu mah kan nawaitu wudhu doang cukup. Kalau di sholat mah yang penting tiga, usolli fardu sama nama sholatnya. Baik usolli fardu isya, usolli fardu subuh. Ini kayaknya ini kepaham kita maksudnya usolli zuhri, usolli fardu asri. Atau kalau saya nggak boleh nggak usolli fardu asar boleh, usolli fardu subuh boleh, usolli fardu apa lagi? Yang penting kita mau ngaco-ngaco dikit nih boleh. Hati sadar kita mau sholat fardu maghrib, dia mau ya, rukun apa? Rukun hati. Kan rukun yang hati sholat itu cuma satu, niatnya doang. Kalau ditaklid tambahin satu lagi, keluar dari sholat. Tapi kan nanti disunahin kalau jadi pas saya mau cari yang dipilih bermaksud ngerjain sesuatu bareng warga ini yang mesti dengan warga itu tempat mandi tapi ya kalau ini ada penelitian menurut lihat terhadap itu sesuatu dari saya fungsinya yang bantu satu waktu waktunya karena dia bareng sama ngerjain ketika wudhu indah gosli awal juz'in minal wajhi langsung dari wajah. Makanya dia mah kalau niatnya pas dikirim dan wudhu pas air di sini baru nawaitu wudhu. Berarti yang ini kan belum kena air wudhu. Nah basuhan kedua udah nggak perlu ngomong. Nah ini baru kebasahan. Hitungannya dia wudhu basuh muka ke satu apa kedua? Satu tetap kan tadi ini belum. Nah kecuali kalau dia dari atas. Cuman kalau fikih mah gini, nggak harus yakin. Kalau fikih dia mah jangan betul. Dia udah yakinnya itu dia ada. Nah udah sah, nggak harus diyakinin. Sama basuh tangan itu harus kena air semua. Kalau ada satu titik nggak kena air, dia harus ngulang. Tapi ketika kita basuh air buat tangan, anggota wudhu, nggak harus yakin ini basah semua. Ini mah dugaan kuat. Ini mah begini mah kebasuh semua, cukup gitu. Kalau yakin mah tauhid. Dipikir mah nggak terlalu yakin. Jadi ya gola batu dong yakin udah. Dugaan kuat yakin. Ini kalau pikir apa tauhid? Pikir, masa karena dia mah bisa apa? Ketahuan binano. Dia mah gola batu dong. Bukan yakin. Mana yakinnya tuh? Masa udah puluhan. Pasti dia tuh Nabi. Mungkin aja. Saya mah nggak percaya. Bisa aja. Dia mah pasti turun Nabi, bisa aja. Dia mah bukan bisa aja. Yakinnya bagaimana itu nggak bisa. Nah kalau di situ galak, itu yang bahaya. Yang terlalu yakin bahaya. Yang terlalu yakin putus bahaya. Yang yakin banget nyambung bahaya. Akhirnya kan lupa. Belanya itu pada berlebihan semua akhirnya. Artinya sedengan aja gituan mah karena memang nggak bisa di makom yakin. Wah saya mau gak percaya itu Nabi. Itu makhluk. Yang penting lu udah pikirin matang-matang mana lu ngikutin yang mana, udah resiko udah lu pikirin. Saya yakin ke Nabi. Ya terserah itu. Baik. Kalau Ustaz
Wa tartibu. Rukun wudhu yang keenam itu tertib. Wa tartibu, dan adapun tertib apa itu? Alla yuqaddima. Dia tidak mendahulukan udwan kepada satu anggota wudhu ala udwin dibandingkan anggota wudhu yang harusnya duluan. Jadi tidak mendahulukan anggota wudhu belakangan, tidak mendahulukan anggota wudhu belakangan, meninggalkan anggota wudhu yang harusnya duluan. Nah, itu tertib. Tapi kan kalau Imam Malik mah nggak harus tertib, yang penting 4 itu kebasuh, mau yang mana dulu ge, muka, tangan, rambut, kepala, ya, kaki. Kalau Imam Syafi'i harus tertib, harus ini dulu baru ini, muka, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Kalau Imam Malik enggak harus tertib, mau dari kaki dulu, yang penting ini 4-4-nya kebasuh. Kalau Syafi'i harus tertib. Apa dalilnya? Kalau Imam Syafi'i mah waktu orang nanya Nabi itu melarang sa'i dari Sofa ke Marwa, ya Nabi kami harus memulai dari mana? Nah di Quran itu Sofa Marwa gimana dah ayatnya itu saya ora apa. Kata Nabi, ibda bima bada Allahu bihi, mulailah dengan apa yang Allah mulain. Allah dalam ayat itu mulainya dari Sofa, makanya saya itu dari Sofa Marwa 1 balik, Sofa Marwa, Marwa Sofa 2 balik, Sofa Marwa 3 balik, jadi 7 balik itu ntar habisnya di mana berarti? Sofa Marwa 1, Sofa Marwa, Marwa Sofa 2, Sofa Marwa 3, Marwa Sofa 4, Marwa 5, Marwa Sofa 6, Sofa Marwa 7, habisnya di Marwa. Nah akhirnya orang itu sa'i mulain dari Sofa Marwa. Nah karena Quran mulainya dari muka, tangan, kepala, kaki, akhirnya Imam Syafi'i mulain. Jadi kalau Imam Malik ini takhir, pilihan, yang penting 4 ini kebasuh. Jadi kalau Imam Malik mau umpamanya dia ada kolam renang nyemplung, awalnya naik beres nih. Kalau Syafi'i enggak nyemplung, lalu buka dulu tangan gitu, kaki gitu, tertibnya harus tasawur, harus digambarin. Jadi kalau mau wudhu lewat kolam renang, ya Allah semua pindah mazhab Maliki, lu naik ya wudhu. Hah? Boleh. Boleh, kan lagi cules ya, lagi males. Kepepetnya kapan untuk wudhu kolam renang? Bingung kepepetnya itu kita. Culas itu mah culas. Wa tartibu ala yuqaddima udwan ala udwin. Makanya kan kayak gini, Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah kan ada orang datang masuk Islam punya bini 10, kata Nabi sisain 4, ceraiin sisanya, tetepin 4, ceraiin sisanya. Kalau kata Imam Malik, Imam Hanafi kebalikannya, yang ditetepin itu bini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, yang diceraiin 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia malah tertib. Kalau Imam Syafi'i situ boleh milih, punya bini 10, tetepin 4, ceraiin sisanya, milih yang 4, mau yang bini ke-1, ke-2, ke-3, enggak, yang mana aja yang kamu resep. Oh bini ke-1 udah selamat, nah ini sisanya udah bini ke 7, 8, 9, 10 itu paling mudah kan. Nah ini ya. Kalau Imam Hanafi malah harus tertib. Hanafi di lebannya yang ini, leban Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i di sini malah bebas pilih. Ya orang konsisten Imam Syafi'i. Bila yang begini suruh milih, nggak harus tertib. Itu zaman Nabi kan ada itu 10, kata Nabi tetepin 4, ceraiin sisanya. Kalau Imam Hanafi itu
yang ditetepin 1, 2, 3, 4. Karena mungkin logikanya yang 5, 6, 7 sampai 10 itu yang nggak sah. Berarti yang sah itu cuma yang 1, 2, 3, 4. Kalau Imam Syafi'i, kemudian dia pikir mau yang mana juga, ini kan belum ada hukum Islam, belum ada hukum batasannya 4. Berarti yang mana aja hukumnya sama. Udah tetepin yang 4, pilih yang mana. Berbeda begitu sebabnya. Kan sudut pandang ahli fikih itu akhirnya nanti nggak sama. Islam. Faslun al-mau qalilun wa katsirun wallahu a'lam. Pada Amin ya rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.